Presiden AC Milan, San Siro tak bisa lagi direnovasi. Presiden AC Milan yaitu Paolo Scaroni mengatakan jika pihaknya tak bisa melakukan renovasi pada Stadion San Siro dan lebih memilih untuk membangun stadion baru di sekitarnya. Wacana itu sendiri ada yang menentang, lantaran supporter merasa Stadion San Siro sudah begitu ikonik bagi kedua klub. Pihak-pihak yang menentang itu sendiri mempertanyakan kenapa San Siro lama tidak direnovasi saja, mengikuti tren klub-klub Eropa lain seperti Real Madrid yang membangun ulang Santiago Bernabeu. Namun opsi renovasi itu ternyata tidak bisa dilakukan oleh AC Milan maupun Inter. Presiden Rossoneri yaitu Paolo Scaroni menjelaskan alasannya dalam wawancara dengan Golf News di Dubai. San Siro tidak akan pernah bisa mencapai kapasitas 80.000 kursi. Jadi penonton maksimum yang bisa kita dapatkan adalah 75.000 orang, ucap sang presiden. Jadi stadion baru nanti akan ada di kisaran 70.000 kursi karena kami ingin stadion selalu penuh dan efisien. Jadi idenya adalah untuk sedikit mengurangi kapasitas penonton. Kita tak lagi bisa membangun ulang San Siro karena kedua tim harus bergantian bermain di sana. Kedua klub sama-sama bermain di Liga Champions dan banyak sekali laga yang harus dipertimbangkan. Stadion sendiri memerlukan renovasi yang cukup besar dan tentu itu akan sangat sulit untuk dilakukan, ucap Scaroni. Menutup sesi wawancara, pria 76 tahun ini lalu bicara soal keuntungan yang bakal didapatkan oleh klub jika sukses membangun stadion baru pengganti San Siro. Mempunyai stadion yang modern sangat krusial bagi pertumbuhan serta evolusi klub. Lanjutnya, kami harus memangkas jarak Serie A dengan liga-liga besar Eropa lainnya, khususnya Premier League. Di sana, pendapatan dari stadion menjadi salah satu pemasukan utama klub dalam beberapa tahun terakhir. Tutup Scaroni. Dari Inggris, Milan menyalakan kembali minat untuk mengontrak bek internasional AS. AC Milan telah menyalakan kembali minat mereka untuk mengontrak bek Anthony Robinson. Sebuah laporan mengklaim bergabung dengan rival kota mereka Inter dalam pengejaran. The Sun ingat bahwa Milan hampir menandatangani bek kiri internasional AS 3 tahun lalu dan bahkan menerbangkannya untuk pemeriksaan medis, tetapi kepindahan itu akhirnya dibatalkan karena medis menunjukkan masalah jantung. Namun, pemain berusia 25 tahun itu telah melanjutkan perkembangannya sejak itu dan sekarang menjadi starter bersama Fulham di Liga Premier. Juga menunjukkan sekilas kualitasnya dalam perjalanan AS ke babak sistem gugur Piala Dunia. Inter tertarik pada mantan pemain Wigan, tetapi Milan telah bereaksi terhadap hal ini dengan menghidupkan kembali minat mereka untuk mengontrak Robinson sebagai pengganti Theo Hernandez dari Prancis. Laporan itu menambahkan bahwa Milan dapat membeli Robinson dan meminjamkannya, tetapi itu sekarang mungkin meyakinkannya dan dia mungkin menunggu untuk melihat klub Liga Premier mana yang tertarik pada musim panas mendatang. Aouar di Rossoneri, keputusan Maldini. Houssem Aouar, target pasar transfer Milan, sudah di Rossoneri pada Januari. Inilah pilihan Paolo Maldini. Rumor bursa transfer baru-baru ini mendekatkan AC Milan dengan Houssem Aouar. Lahir pada tahun 1998, gelandang Prancis keturunan Aljazair ini memiliki kontrak dengan klubnya saat ini Olympique Lyon yang akan berakhir pada 30 Juni 2023. Pesepak bola, fleksibel dan mampu bermain baik di bek tengah maupun di lini depan, akan dilamar oleh Devil oleh agensi yang mengurus kepentingannya Stellar Group, yang baru-baru ini melakukan bisnis dengan Milan. Dalam hal ini, kedatangan Sergio Des ke Rossoneri musim panas lalu dan kemudian perpanjangan kontrak Pierre Kalulu. Menurut apa yang dilaporkan oleh calciomercato.com, bagaimanapun, sambil menikmati penghargaan dari para manajer Rossoneri,
khususnya dari Frédéric Massara, seorang ahli sepak bola Prancis Milan, akan memutuskan untuk tidak bergerak pada bulan Januari untuk akuisisi kartu oleh Awer. Nyatanya, Iblis sudah memiliki Charles De Ketelaere, Brahim Diaz, dan Yacine Adli di area lapangan tersebut dan tidak membutuhkan juru bahasa lain untuk peran tersebut. Keputusan Paolo Maldini, manajer area teknis klub Via Aldo Rossi, sudah dikomunikasikan kepada rombongan Awer. Siapa pada titik ini akan mendapat lampu hijau untuk menikah di tempat lain di bursa transfer musim dingin atau dengan status bebas transfer di akhir musim. AC Milan, lewat Olivier Giroud, kami berjasa bikin Prancis sukses di Piala Dunia. Presiden AC Milan Paolo Scaroni bilang Prancis harus berterima kasih pada Olivier Giroud dan performanya di klub atas kesuksesan mereka di Piala Dunia. Striker Gaek Olivier Giroud mencetak gol kemenangan saat Prancis mengalahkan Inggris 2-1 untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2022, Minggu 11 Desember dini hari WIB. Gol tersebut adalah gol keempat Giroud di sepanjang turnamen. Ia setara dengan Messi dan hanya Kylian Mbappe yang hampir sepenuhnya dibungkam oleh The Three Lions yang memiliki torehan lebih banyak dari ujung tombak AC Milan tersebut. Dikutip jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Presiden Milan merasa Rossoneri turut andil dalam kesuksesan Prancis. Ia berkata, "Giroud, dia tampil dengan sangat-sangat baik. Menurut saya sebagian besar alasan Prancis bisa melaju adalah berkat jasanya. Kami di Milan telah sedikit merevitalisasinya. Saya tak tahu apakah saya bisa mengatakannya, tapi saya merasa bahwa bersama kami ia telah menemukan motivasi baru yang juga ia bawa ke tim nasional. Istilahnya, kami juga memainkan peran kecil dalam kesuksesan yang sejauh ini dicapai Prancis." Giroud dilego ke Milan oleh Chelsea dengan harga 2 juta euro saja di usia 34 tahun. Sejak saat itu, ia menjadi bintang bagi Rossoneri, bahkan mencetak 2 gol di partai pamungkas musim lalu saat mereka merebut Scudetto, menjuarai Serie A untuk pertama kalinya sejak 11 tahun. Presiden Milan, kontrak Rafael Leao sedang diurus Maldini. Presiden AC Milan yaitu Paolo Scaroni mengonfirmasi jika klubnya saat ini tengah mengurus perpanjangan kontrak penyerang asal Portugal yakni Rafael Leao. Rafael Leao pertama kali bergabung ke AC Milan di musim panas 2019 setelah klub menembusnya dari Lille seharga 35 juta euro. Meski di tahun-tahun awal Leo sedikit kesulitan beradaptasi di Italia, penyerang 23 tahun itu sekarang telah menjelma menjadi salah satu pemain paling berbahaya di kompetisi Serie A. Bahkan di musim 2021-22 kemarin, Leo sukses mencetak 11 gol plus 8 assist dan punya kontribusi besar dalam membantu mengakhiri puasa Scudetto Milan yang sudah berlangsung selama 1 dekade lebih. Merogetnya performa Leo ini pun membuat ia kini ditaksir oleh sejumlah klub raksasa Eropa. Terlebih, kontraknya sendiri di San Siro tinggal menyisakan 18 bulan lagi atau bakal habis di Juni 2024. AC Milan ternyata masih ingin menggunakan jasa Leo lebih lama. Melalui presiden klub yaitu Paolo Scaroni, kubu Rossoneri sekarang tengah berdiskusi langsung dengan agen Leo terkait kontrak baru sang striker di kota mode. Negosiasi kontrak baru ini pun juga dipegang langsung oleh Direktur Teknik Rossoneri yaitu Paolo Maldini. Mereka bilang ke saya kalau dia masih kerasan di Milan. Dia juga begitu termotivasi, ucap Scaroni dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Saya tahu kalau Maldini sedang bernegosiasi dengannya. Selama negosiasi dipegang olehnya, saya pun bisa tenang, tutup sang presiden.